Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, syukran lillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Saudara-saudaraku, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, tak henti-hentinya kita menyampaikan terima kasih kita yang sangat dalam kepada Allah. Tak terhingga nikmatnya yang kita nikmati, tak terputus nikmatnya setiap saat diberikan kepada kita. Tentu doanya adalah semoga kita Allah berkenan memberikan kesadaran, akal kita, rasa kita, batin kita untuk menyadari kehadiran Allah setiap saat di dalam hidup kita. Sehingga kita berharap kita mendapatkan hidayah dari Allah. Hidayah itu adalah berwujud kesadaran yang ada di akal, rasa, dan batin kita. Kesadaran untuk ingin dekat kepada Allah. Kesadaran untuk melaksanakan alat-alat yang membuat kita bisa dekat kepada Allah. Kita mendapatkan hidayah dalam artian ditempelkan oleh Allah di dalam jiwa kita rasa senang beribadah, rasa cinta terhadap Allah, terhadap Rasulullah. Ditempelkan di dalam jiwa kita, akal dan rasa kita. Bahagia beramal soleh. Rindu dengan umat. Rindu dekat dengan umat. Rindu mengajak umat ke jalan selamat. Rindu berjuang. Rindu berjihad. Berjihad itu adalah mengajak umat ke jalan yang benar. Mengajak umat ngaji. Mengajak umat ngaji. Apa ngaji? Mengkaji diri. Diajak untuk mengkaji diri. Apakah kita ini sudah beriman atau belum? Sudah selamat atau belum? Sudah dekat atau belum kepada Allah? Kesadaran itu. Allah dapat hidayah itu adalah Allah menghidupkan rasa kita. Sehingga kita dapat merasakan setiap saat kehadiran Allah di dalam jiwa kita. Sehingga kita takut untuk tidak berusaha mendekat kepada Allah. Sehingga kita takut untuk dimarahi Allah, untuk dihukum Allah, untuk dijauhi oleh Allah. Takut kita. Itu rasa yang hidup itu namanya hidayah itu. Tidak diukur dari gerakan ritualnya.
Tidak diukur dari status lahiriah dalam agamanya. Tapi hidayah itu adalah diukur kita yang bisa merasakan. Apakah rasa kita ini hidup, dapat merasakan kehadiran Allah. Dapat langsung sadar misalnya dapat musibah, oh Allah hadir, Allah sayang terhadapku. Sehingga bahagia batin, sehingga senang batin ketika musibah datang, ketika sakit datang. Itu rasa itu. Itu yang dinamakan hidayah. So banyak orang ritual ibadah lebih ganas, lebih banyak, lebih cepat. Lebih hobi. Tapi dia tidak menghadirkan apa-apa. Tidak menghidupkan rasa dia. Semakin banyak dia sholat, mestinya semakin hidup rasa dia. Semakin takut kepada Allah. Semakin takut kalau mati tidak diterima oleh Allah. Semakin takut di alam kubur disiksa oleh Allah. Semakin takut tidak digolongkan oleh Allah ke dalam golongan para hambanya yang telah mendapatkan ridhonya. Semakin takut tidak bergabung dengan para nabi, dengan Rasulullah, dengan para guru yang soleh-soleh. Nah, rasa takut itu akan membuat dia berusaha keras untuk memperbaiki diri. Sehingga dikatakan oleh guru kita, kalau rasanya sudah hidup, seorang hamba Allah itu minimal dia bisa masuk ke dalam ahlus soleh, ahlus sholat. Ini banyak ahlu ya. Ada ahlullah, ada ahlus sholat, ada ahlus zikir, ada ahlul muqarrabin. Itu tingkatan-tingkatannya. Ada ahlus zikir. Tapi minimal bisa masuk ke dalam ahlus sholat. Siapakah yang ahlus sholat itu? Yang jiwanya itu senang dengan sholat. Setiap saat jiwanya itu pengen sholat. Dalam hal ini mungkin sholat secara syariat dulu. Kalau sholat 5 waktu itu sudah pasti, absolutely dia lakukan. Awal waktu, tepat waktu. Dia usahakan untuk khusyuk. Dia paham ilmunya. Kalau sholat itu adalah curhat kepada Allah. Kalau sholat itu adalah pacaran dengan Allah. Kalau sholat itu adalah bercumbu dengan Allah. Kalau sholat itu adalah ngobrol dengan Allah. Maka dia usahakan sholat dia lakukan seperti itu. Dia senang sholat, dia rindu sholat. Maka setiap saat dia berusaha untuk sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Ia sebagaimana orang hobi akan sesuatu lah. Apa dunia misalnya? Saya misalnya senang hobi pingpong misalnya. Ketika ada orang ngajak main pingpong, tidak ditolak kalau tidak ada kendala dan halangan dan rintangan. Dengan senang hati. Nah, jadi sholatnya tidak karena terpaksa. Sholatnya bukan karena wajib. Tapi sholatnya itu memanglah jadi hobi dia cinta, dia senang dengan sholat. Nah, senang dengan sholat itu berangkat dari hidayah yang rasanya hidup, rasanya ingin dekat kepada Allah. Maka dia hobi sholat. Itu ahlus sholat. Nah, kalau dia sudah ahlus sholat, maka dapat dipastikan sholatnya itu akan membuahkan hasil. Sebab tidak mungkin senang sholat, tidak mungkin ahlus sholat kalau sholatnya tidak membuahkan hasil. Apa hasil sholat? Soleh. Apa soleh? Beramal soleh. Apa beramal soleh dermawan? Apa beramal soleh peduli dengan orang lain? Suka membantu orang lain? Rasa jatuh harga dirinya, rasa hina hidupnya kalau dia belum bisa membantu orang lain. Rasa dikucilkan oleh Allah hidupnya. Rasa dijauhi oleh Allah hidupnya.
Kalau dia belum ada rasa ingin membantu apa dan siapapun, tanpa pandang bulu, tanpa membedakan agama, membedakan suku, membedakan tua, muda, sakit, sehat. Jadi hasil sholat itu bentuknya adalah pengorbanan. Mengorbankan diri untuk orang lain. Dan tentu kalau dia sudah cinta sholat, wujudnya juga pasti cinta ngaji. Pasti cinta taklim, karena taklim itu bagian dari sholat. Karena hakikinya sholat itu kan zikir setiap saat. Setiap saat. Itulah mengapa dalam ilmu hakikat dikatakan yang tidak berzikir adalah binatang. 1 menit tidak berzikir, 1 menit menjadi binatang. 1 menit tidak berzikir, 1 menit tidak sholat. Dan semuanya berdasarkan ilmu hakikat akan dimintai pertanggungjawaban. Karena tidak boleh gratis. Setiap tarikan napas yang diberikan oleh Allah itu tidak boleh gratis. Dan membayarnya itu kan bukan minta duit Allah. Karena yang menggerakkannya adalah aku, kata Allah. Setiap 1 kali bernapas kamu itu adalah aku yang menggerakkan. Maka adalah wajar setiap kali bernapas kamu ingat akan aku, kata Allah. Nah, ingat kepada Allah itulah sholat yang hakiki. Jadi ada sholat syariat, ada sholat hakiki. Sholat syariat wajib karena kita masih punya tubuh. Tubuh ini yang kita bawa. Tubuh ini membawa kita untuk bisa sholat syariat. Tapi satu saat tubuh ini tidak ada lagi, sholat itu tetap wajib. Karena itulah yang dinamakan sholat hakikat itu batiniyah. Batin yang selalu memanggil asma Allah, itulah sholat. Maka suatu ketika tubuh ini tidak ada lagi, dia tetap sholat. Karena ciri hamba Allah itu adalah sholat. Jadi ketika ruh sudah keluar dari badan, dia tetap sholat. Apa maksud tetap sholat? Tetap bersama Allah. Sebab sholat itu adalah bersama Allah. Tidak bisa orang kembali kepada Allah kalau dia tidak bersama Allah. Nah, jadi itu nanti mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Dan ilmu yang diberikan itu diminta kepada Allah. Supaya dia mewujud menjadi hidayah. Sehingga rasa kita dihidup. Tidak hanya ketika kumpul di taklim, tapi di seluruh aktivitas kehidupan yang kita jalani, kita dapat merasakan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita dapat merasakan bahwa setiap saat kejadian apapun yang hadir, itu adalah Allah. Kan sudah dijelaskan. Tidak ada sebutir biji debu pun yang di situ tidak ada Allah. Benda apapun hidup atau benda mati, di situ ada Allah. Maka disitulah perlunya rasa itu hidup. Agar kita dapat merasakan di mana dan dalam keadaan apapun Allah di dalam diri kita. Nah, untuk menstabilkan itu, maka paksakanlah supaya hobi sholat. Nah, kalau hidayah itu belum muncul, kan susah tidak hobi. Maka untuk mengejar hidayah itu, maka kita yang harus berusaha. Maka kita memaksakan diri untuk sholat. Sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat lagi. Maka Allah akan berikan pertolongan. Kalau pertolongan itu sudah datang, hidayah itu sudah datang. Wah, itu modal. Sebab ngaji hakikat itu 100 tahun satu kali muncul. Dan sesungguhnya sudah ditutup 2006 yang lalu. Ya Allah. Jadi kata guru kita, kalau ada orang
yang bisa kembali kepada Allah itu memang satu keajaiban yang terlihat dari usaha yang dia lakukan. All out, tanpa melihat kiri kanan. Makanya kalau dilihat dari ilmu hakikat, wah kita ini apa? Misalnya sekedar gak katik motor, urung ngaji. Semua kita lah, bukan siapa-siapa. Oke lah kalau sakit tekapa, demam. Kita ikuti uzur syar'i. Tapi kalau sekedar kendala-kendala badan sehat, kecil lah berjalan kaki 1 jam. Kalau kata Pak Musinin itu, pergi yang galak urung tuh. Kalau balik tidak pernah urung. Agus siap ngantar kok. Iya. Agus ngantar wong balik, mati tengah jalan, syahid surga. Itulah yang dicari. Ya Allah. Karena ngantar wong itu wujud, itulah ngaji. Nah, kalau ini kan dengarkan ilmu. Tapi ngaji itu yang setiap langkah yang kita jalani dalam aktivitas kehidupan. Semua kita sama. Jadi kita ini sedang sama-sama memperbaiki diri. Ya Allah. Mengejar hidayah, siapa tahu kita bisa dalam posisi itu. Nah, mengejar hidayah itu kita yang memaksakan diri. Kita. Kan masih kecil-kecil ujian yang diberikan oleh Allah. Sekedar kendala ini, kendala ini. Bagaimana satu saat misalnya kendala hujan badai, hujan petir, hujan es. Hati kita ngomong, wah ngaji ini. Padahal kata Allah di alam gaibnya, siapa pergi ngaji, yang kita tidak tahu informasi itu. Iya. Tapi secara keilmuan guru kita sudah ngasih tahu. Kata Allah dalam ilmu gaibnya, siapa datang ngaji malam ini, maka dia akan selamat dari kiamat, hujan, petir, badai, dan kehancuran dunia ini. Tapi kita tidak jadi datang. Karena dihadang oleh alam yang dikirim oleh Allah. Mendingan mati di jalan, Gus. Tapi tidak mungkin dimatikan oleh Allah kalau nujunya ngaji. Tapi andai mati, mendingan mati di jalan. Disapu puting beliung. Tapi perjalanan kita menuju kepada Allah. Kepada Allah. Nah, itu wawasan. Prakteknya sekali lagi, kita harus ngejar hidayah itu. Ini kan sekedar wawasan. Sekedar ilmu. Tidak ada. Hakikat itu 100 tahun sekali. Setelah itu tidak kita dengar lagi wawasan yang model ini. Karena tidak ada di dalam kitab kuning. Tidak ada di ceramah-ceramah di atas panggung. Tidak ada di ceramah Gus Baha. Kalau Gus Baha itu metode dakwah syariah, bukan hakikiyah. Nah, misalnya kalau ada orang yang datang ke taklim, apa kata Gus Baha? Mereka sedang bersama Allah di situ dengan kegiatannya. Ya kegiatannya apa dulu? Kalau kegiatannya nonton TV, kegiatannya tidur, kegiatannya makan-makan, oh tidak bisa bersama Allah yang model itu. Kalau dia meninggalkan taklim. Tapi dakwah syariah harus model itu. Yang lemah lembut. Yang lemah lembut. Yang selalu berpositif thinking. Yang selalu itu jalan surga. Itu jalan ke surga. Tapi hakikat tidak begitu. Makanya di zaman Rasulullah pun kan cuma 70 orang yang ngaji hakikat dengan baginda Rasul. Padahal jutaan manusia. Itu sekedar wawasan untuk saya terutama dan kita semua. Mudah-mudahan Allah berkenan memberikan hidayah kepada kita dan tentu dengan usaha kita masing-masing. Ridho ilahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.